Ya, cara mengerjakan soal ini yaitu yang pertama ini, yaitu yang ditanyakan adalah kalor untuk menguraikan 146. Hal yang pertama dilakukan adalah kalian harus membuat persamaan termokimianya, ya, persamaan reaksinya. Kita buat persamaan reaksinya terlebih dahulu ya. Saya akan share-nya dengan whiteboard aja. Nah, ini saya nggak pakai mouse ya, jadi saya tulisannya mungkin jelek, mohon dimaklumi. Oke. Ya, ini. Jadi pertama kali yang harus dikerjakan adalah kalian membuat persamaan reaksinya. Ya, ketika kalian membuat persamaan reaksinya akan didapatkan HCl ini kan diminta untuk diuraikan, ya kan? Diuraikan, maka kalian nanti harus membuat penguraiannya. Penguraiannya apa? H dan Cl. Nah, terus untuk entalpi sendiri, ya, untuk mencari perubahan entalpi atau delta H itu adalah reaktan dikurangi produk. Kiri, bagian kiri yang ini, ya, bagian kiri yang ini itu harus dikurangi bagian yang kanan ini. Oke, paham sampai sini? Oke, jadi nanti kalian tinggal masukkan delta H sama dengan bagian yang kiri atau yang reaktan dikurangi bagian yang kanan atau yang produk. Nah, ini soalnya ininya kurang ini ya. Aduh. Bentar. Kok saya nggak bisa nyentuh ini ya? Ya kan? Saya nggak bisa nyentuh ini. Nah, contohnya ini kan bagian yang kiri nanti akan mengurangi bagian yang kanan. Jadi delta H, HCl sama dengan bagian yang reaktan dikurangi bagian yang produk. Karena dia tadi persamaannya yang ditanyakan adalah penguraian HCl. Maka kita beranggapan bahwa HCl ini adalah reaktan, lalu yang bagian produknya adalah yang sebelah kanan. Paham sampai sini? Ya, ini adalah konsep yang pertama. Lalu tinggal masukkan saja, ya. Caranya memasukkan adalah, ya udah, HCl ini tadi berapa soalnya? Di soal tadi ada pertanyaan tentang diketahui data energi ikatan rata-rata adalah sebagai berikut: H dengan H 436, Cl dengan Cl 242, dan H dengan Cl 431. Maka nanti yang kalian buat itu adalah sebagai berikut, ya. H dengan Cl itu kan 281. Ya, kalian buat 218 ya. Apakah benar? 431. Oh, 431. Oke. Ini 431 ya. Saya samakan aja supaya enak. Ya. Ya. Yang ditanyakan adalah HCl-nya, ya kan? 431 dikurangi yang bagian produknya adalah H2. Berarti ini setengah 436 ditambahkan setengah kali 242. Bu, setengahnya ini dari mana? Ya, setengah ini itu dari koefisiennya H, koefisiennya Cl. Paham sampai sini? Ya, paham ya. Lalu tinggal dikurangi saja. Jadi 1 dikali HCl ini kan sudah diketahui 431. Lalu dikurangi, ya udah, ini dikali ini berapa? Dapatnya 218 ditambah ini dikali ini dapatnya 121. Didapatkan 339. Jadi totalnya ini adalah 92 kJ per mol. Ya, ingat delta H atau perubahan entalpi itu biasanya satuannya per mol. Oke, makanya saya kasih tanda di sini adalah untuk 1 mol. Kira-kira kalau HCl-nya 4 mol maka berapa yang dibutuhkan? Begitu kan? Kalor yang dibutuhkan untuk 4 mol HCl berarti berapa? Tinggal dimasukkan saja. Bu, rumus ini kita dapatkan dari mana? Oke, supaya kalian paham konsepnya. Kalor itu kan satuannya kilojoule, ya kan? Mol ini kan pasti ditanyakan dong mol, ya nggak? Delta H di sini kan satuannya kilojoule per mol, ya kan? Iya. Oke? Iya, berarti supaya kilojoule per mol, saya tulis di sini ya. Supaya molnya hilang, maka harus dikalikan dengan
supaya molnya hilang, maka saya harus kalikan dengan mol yang sini. Oke. Ya. Jadi mol yang sini supaya dia hilang, jadi saya harus kalikan mol juga. Ini kan kalau saya coret jadinya habis nanti. Paham sampai sini? Ya kan? Paham. Nah, setelah itu, setelah ini saya coret dengan ini, maka habis kan? Kalau sudah habis, berarti tinggal berapa? Tinggal ini dikalikan ini, nanti satuannya tetap kilojoule. Jadi didapati 368 kilojoule. Jawabannya ini yang betul. Oke, ada pertanyaan sejauh ini Hizkia untuk nomor 1? Bu, saya kadang masih suka bingung di itu loh Bu, waktu menguraikan persamaannya Bu, itu setengah itu dari mana dapat koefisien? Oke, good. Terima kasih buat pertanyaannya ya. Oke, kita lihat dulu soalnya. Soalnya ada di sini. Ya, kan ini ada pertanyaan. Share screen saya kelihatan ya? Ya, kelihatan ya? Ya, coba lihat di sini. Di sini ada kalor yang diperlukan untuk menguraikan HCl. Ingat, menjadi unsur-unsurnya. Ini itu adalah kata kunci, nak. Ya, ini itu adalah kata kunci. HCl diuraikan menjadi unsur-unsurnya, ini adalah kata kunci. Jadi kalau kamu mau kerjakan ini, maka hal yang pertama ya udah kamu buat HCl-nya, terus unsur-unsurnya. Lah, HCl yang dibilang HCl berarti hanya ada satu. Tapi kan kita tahu sendiri, H di sini kalau diuraikan nggak boleh sendirian. Ya, H di sini harus bersama-sama, berarti dia harus dengan H2. Cl juga dia nggak boleh sendirian, maka dia harus Cl2. Bu, kenapa dia nggak boleh sendirian? Karena kalau dia sendirian, maka nanti dia tidak stabil. Ingat, H ini elektron valensinya 1. Maka supaya dia stabil ketika bereaksi, dia butuh 1 H lagi. Ya kan? Stabilnya H itu kan 2. Sama dengan Cl. Cl ini dari golongan 7A, maka elektron valensinya 7. Supaya dia stabil, maka dia harus punya elektron valensi 8. Jadi dia berikatan dengan Cl-nya lagi. Paham sampai sini? Makanya di sini H2 harus ada Cl2. Nah, kalau kita buat reaksinya ini, di sini ada HCl, di sini diuraikan H2 dan Cl. Loh, berarti kan hanya 2 Bu, yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri 1. Gimana supaya dia sama-sama 1? Maka kalian kalikan koefisiennya ini. Koefisiennya ini itu kalian jadikan warna, bentar. Saya ganti warna dulu. Koefisiennya ini itu setengah ya. Bu, kenapa kok setengah? Setengah dikali 2 kan 1, nak. Paham sampai sini? Ya. Paham. Sama juga dengan yang di sini. Di sini kan setengah. Setengah dikali 2 itu kan 1. Maka di setelah reaksi jumlah H itu 1, jumlah Cl 1. Sebelum reaksi yaitu HCl sama-sama hanya 1, Cl-nya 1. Sudah setara. Kalau sudah setara sudah boleh. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Ini cara membuat reaksinya. Oke. Ini harus reaksinya ini kata kuncinya harus setara. Itu. Dia harus setara. Kenapa harus setara? Karena sebelum reaksi dan sesudah reaksi jumlah H dan Cl harus sama. Paham sampai sini? Nanti hal yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah membuat reaksinya, ya, persamaan termokimianya. Oke? Boleh lanjut ya? Nah, jadi makanya di sini dikalikan setengah, dikalikan setengah, dan yang di sini juga dikalikan setengah. Ini dikalikan setengah, di sini dikalikan, di sini dikalikan setengah. Oke, sampai sini paham, Hizkia? Paham ya? Paham, Bu. Terus kalau udah dapet ini tinggal dioseng aja. Oh, dicarinya kalor. Ya udah, delta H dikali mol saja supaya molnya bisa dicoret, maka nanti hasilnya kilojoule. Kalau udah kilojoule ini sudah menunjukkan kalornya. Paham? Paham. Oke, paham. Sekarang kalau paham boleh lanjut ke nomor 2. Iya, Bu.
Oke, siap ya di nomor 2 ya. Saya clear semua ya. Ini saya clear ya. Ya. Oke, saya clearkan dulu. Ntar kita lihat soal nomor energi ikatannya. Oke. Ini terekam nggak ya? Share screen ini terekam ya? Nanti takutnya saya udah ngomong panjang kali lebar, ternyata nggak terekam, teman kalian minta zoom lagi kan, saya nanti soalnya ada chapel juga. Oke, saya tulis soalnya ini ya. Ini adalah soalnya. Diketahui entalpi pembentukan itu pembentukannya ini adalah min 242 kJ per mol, energi ikatannya H berikatan dengan H yaitu 436 dan energi ikatan dalam molekul oksigen ini 495. Ya, kita langsung saja yang ditanyakan apa? Ya, yang ditanyakan di sini adalah energi ikatan O dengan H. Oke? Yang ditanyakan adalah ikatan O dengan H dalam air. Maka hal yang pertama kali saya harus lakukan adalah apa kira-kira? Cari O-nya dulu, ya nggak sih? Cari O-nya dulu. Gimana tuh? Wait. Kira-kira apa yang harus saya lakukan dulu? Itu buat persamaan. Ya, good. Buat persamaan. Ya. Oke, bentar ya. Saya akan share screen lagi. Ini udah terekam nggak? Ya. Oke ya. Kita akan buat persamaannya. Bentar, saya akan masuk ke sini. Ya. Jadi kita akan buat persamaannya. Nah, seperti ini. Saya beri jarak ya, dan saya beri warna yang berbeda supaya nanti jelas. Oh, jadinya semua ya. Oke, di sini ada kan tadi ada pertanyaan ya, dia pembentukan H2O. Kalau tadi kan penguraian HCl, sekarang pembentukan, berarti dia yang ada di setelah tanda panah. Kalau membuat persamaan harus baca baik-baik soalnya. Kalau dia ngomongin soal penguraian, maka yang ini harusnya ada di depan, yang ini nanti harusnya ada di belakang. Paham? Tapi karena ini pembentukan, maka H2O-nya ini harus ada di belakang tanda panah. Sejauh ini sudah paham? Oke ya? Paham, Bu. Nah, lanjut. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Ditulis saja H2O dulu. Terus O itu kan nggak boleh berdiri sendiri, nggak boleh O saja, harus punya pasangan karena dia dari golongan 6A. Elektron valensinya ada 6. Kalau elektron valensinya ada 6, dia harus berikatan dengan O yang lainnya. Paham? Nah, supaya dia bisa berikatan maka O dengan O di sini nanti. Lalu di sini ada H. Dia elektron valensinya 1, maka dia juga berikatannya 1. Kan yang ditanyakan ini, Bu, H dengan O. Jadi gimana, Bu, kita mengerjakannya? Ya, ini sudah diketahui delta H-nya. Ya kan energi entalpi itu kan berarti kan delta H ya. Delta HF-nya ini sudah diketahui berapa itu? Delta HF-nya min 242, ya kan? Min 242. Ini adalah delta HF-nya. Sekarang setelah kamu mengetahui delta HF-nya sekian, hal yang pertama kali kalian harus hitung bagian yang reaktan itu berapa, bagian yang sesudah reaktan itu berapa, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah H2 ini kan ada 2 koefisiennya, ya enggak? Ya enggak?
Ya, jadi kan ini kan ada 2, H2, ini kan koefisiennya 2, berarti di sini ada 2. Di sini O-nya kan cuma 1 ini koefisiennya, nggak ada lagi ya. Berarti di sini hanya 1 O berikatan O. Bu, kenapa itu O-nya rangkap? Lah, ini itu O-nya rangkap karena tadi elektron valensinya kan 2, ya kan? Jadi kalau elektron valensinya ini O, ya, dia kan elektron valensinya itu kan sisanya kan ada butuh 2 kan. Nah, ini kan ada 2, nah dia berikatannya seperti ini. Karena di sini nanti dia elektron valensinya sebenarnya ada 6. Supaya dia stabil 8, maka dia harus berikatan dengan yang lainnya. Ya kan? Begini. Iya, Bu. Nah. Oke. Segini aja. Ya, paham ya sampai sini? Nah, makanya dia berikatannya 2. Sorry, gambaran Ibu kalau di laptop jelek sekali ya. Memang nggak pinter gambar ya, kalau di laptop saya butuh mouse sebenarnya ya. Lanjut, di sini kita hitung aja bagian reaktan tuh yang bagian sebelah kiri. Ingat bagian reaktan ini ya, berarti ini dihitung 2 kali 436 ini kan berarti 872. O dengan O 495. Ingat ini kan energi ikatan molekul oksigen 495, maka 495 totalnya semuanya adalah 10367. Lalu bagian produknya berapa? Produk itu yang sebelah kanan setelah tanda panah. 4 berikatan dengan O dan H. Bu, kok bisa 4? Ya karena kan ini kalau saya uraikan nanti kan ikatannya 4. Begitu ya. Kalau saya uraikan O-nya kan ada 2, H-nya ada 4. Ngerti nggak? Ya, paham ya. Ngerti, nanti ya, Bu. buat sendiri lah ya. Buat sendiri nanti. Nah, terus habis itu kita hitung berarti delta H-nya reaktan dikurangi produk. Kan yang ditanyakan kan yang produk ya. Ya kan delta H produk. Nanti tinggal dihitung 4OH sama dengan 1367 ditambah 242. Nah, nanti dibagi 4 jawabannya adalah sekian. Ini perhitungannya. Sampai sejauh ini paham? Wah, bentar lagi saya ngajar ini. Wait ya. Oke. Saya lagi ngajar, Bu. Ya, jadi ya sekarang lanjut ke nomor yang selanjutnya, yaitu nomor 3. Di nomor 3 ini, ya, saya akan bagi 2 aja. Ya. Jadi gimana nih yang nomor 3? Nomor 3 ini kalian diminta untuk mencari yaitu energi ikatan rata-rata H dengan O, ya kan? Ya, ya enggak? Energi rata-rata H dengan O. Nah, kalau ini, Bu, ini loh ada H2, ada setengah. Tadi kok nggak bisa, Bu? Ya. Jadi berbeda ya, berbeda contoh ya. Kalau ini kan yang ditanya energi ikatan rata-rata, jadi kita bisa langsung aja begitu. Ya, delta H-nya dimasukkan saja min 242 ya dari sini. Setelah itu nanti kita masukkan H berikatan dengan H, yang ini H berikatan dengan H, ini 436 setengah O ya. Sorry. Jelek banget saya nyoretnya ya. Ini setengah O berikatan dengan O. Artinya apa sih? O ini tetap berikatan dengan O, tapi jumlah koefisiennya itu adalah setengah. Artinya setengah mol. Ya. Ingat, koefisien itu sama dengan mol kalau di reaksi ini. Lalu dikurangi ikatan H berikatan dengan O dan H. Ingat, ini ada 2 ikatan. Ya enggak? Ya, ada 2 ikatan. Nanti dibagi 2 lagi. Ini udah dibagi 2, ini dibagi 2. Konsepnya hampir sama sih seperti tadi. Ya. Lalu kita masukkan saja min 242, berarti ini 436 ditambah 250 dan dikurangi H2O. Didapatlah seperti ini. Tapi ini belum dibagi 2. Ya.
ini didapat seperti ini belum dibagi dua. Supaya dia bisa H dengan O, energi ikatan O-nya diketahui, maka ini dibagi dua. Nah, tahu nggak dibagi dua dari mana? Tahu nggak dibagi dua dari mana? Dari nggak sini. tahu, Bu. Ini dan ini. Oh, ikatannya. Jadi kan ini H dengan O berikatan, berarti satu ikatan. Lalu O dengan H lagi berikatan, berarti ada dua ikatan. Kan tadi yang dihasilkan tuh H2O, ya enggak? Padahal yang ditanya hanya H dengan O. Maka ikatan ini dibagi. Begitu, paham? Paham, Bu. Oke, berarti seperti itu ya. Jadi Bu, ini dapat ikatannya kok dibagi dua dari mana? Ya ikatan ini sama ini, ikatan ini sama ini. Ini kan H2O gitu. Tapi yang ditanyakan adalah ikatan H saja. Karena H saja maka dia harus dibagi dua gitu. Karena jumlah ikatannya ada 2. Oke. Paham? Paham, Jadi Bu. jawabannya sudah jelas ya, Dada. Dari sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Paham. Cukup. Oke, sip, mantap. Dan oke. Ya, Bu. Nah, sekarang tugasnya adalah Hizkia, silakan kamu masuk ke Google Classroom. Di situ sudah saya sediakan 4 soal, di mana soal itu terdiri dari hukum Hess dan hukum energi ikatan. Nah, kamu kerjakan dua-duanya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan. Tapi saya mungkin hari ini nggak bisa Zoom meeting karena jam 1 saya ada personal development. Nah, jadi kalau setelah pulang ngajar, saya juga ada chapel murid. Jadi nanti mungkin saya akan ajar di weekend. Begitu. Ya, kita akan buat Zoom meeting di weekend kalau membutuhkan. Oke, dari pembahasan untuk pertemuan yang lalu sudah mengerti ya? Ya, mengerti. Oke, siap, mantap. Sekarang silakan Hizkia tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya, Hizkia lagi yang berdoa. Ya, Bu. Ya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat segenap kasih penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwasannya Engkau telah memberikan kami hikmat dan Engkau telah memberkati pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti setiap pembelajaran yang kami pelajari Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam bentuk tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Hizkia. Diingatkan untuk anak-anak yang menonton nanti recording ini, ya, jangan lupa kalau kalian masih kurang paham, kalian juga punya hak untuk chat ibu, minta kita untuk Zoom meeting dan kita bisa latihan atau belajar seperti ini. Jadi kalian bisa maksimal belajar di rumah ya. Oke? Ya, Bu. Oke. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, Bu. Oke, boleh di end. Saya akan end ya. Bye. Ya, Bu.